Koordinator Tim Anies Baswedan, Sudirman Said mengatakan, bakal calon Presiden Anies Baswedan sibuk bertemu masyarakat di bulan Ramadan. Pernyataan Sudirman dilontarkan menanggapi Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto, yang menyebut Anies diam saja dalam urusan kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Sudirman menjelaskan, Anies menggunakan momen ibadah puasa untuk bersilaturahim ke masyarakat. Selain itu, Anies turut mendengarkan aspirasi dan masukan dari mereka. Menurutnya, hal ini baik karena dengan begitu Anies dapat melihat kehidupan rakyat seperti petani, nelayan, pedagang kecil, para guru, ustadz di pelosok dan mendengar langsung suara hati mereka. Adapun sebelumnya sindiran Hasto terhadap Anies dilontarkan kala menanggapi kritikan Ade Armando. Melalui kanal YouTube-nya, Ade mengkritik PDIP tidak rasional karena penolakan kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 didasarkan pada alasan klinik. Coba kita pikir, apa alasan yang menyebabkan dia tiba-tiba berkomentar soal Piala Dunia U20? Itu kan seperti tak ada hujan, tak ada angin, tiba-tiba saja Ganjar bicara begitu. Dia mengucapkan penolakan itu setelah beberapa hari sebelumnya PDIP bersama PKS memboikot Israel. Saya duga ada pimpinan PDIP yang memerintahkan Ganjar mengikuti garis partai. Dan ini tidak diperintahkan pada para tokoh PDIP yang lain. Hasto menegaskan pernyataan Ade tidak benar, menanggapi sikap PDIP didasarkan pada alasan logis dan kajian geopolitik ketimbang mengkritik PDIP. Hasto menilai sebaiknya Ade mengkritik Anies Baswedan sebab Anies memilih diam dan tidak bersikap dalam urusan segenting ini. Daripada mengkritik PDIP, sebaiknya saudara Ade Armando mengkritik Anies Baswedan karena urusan sepenting ini ia diam saja. Mulanya, Hasto membantah pernyataan Ade dengan memaparkan kronologis penolakan kedatangan timnas Israel. Ia menjelaskan upaya lobi-lobi ke sejumlah pejabat negara dilakukan Hasto sejak 2022 hingga Maret 2023. Pengamat politik Ray Rangkuti menyoroti manuver diam yang dilakukan Anies Baswedan terkait kedatangan tim nasional Israel yang akhirnya menggagalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Mantan Menteri Pendidikan tersebut sebenarnya turut menolak hal tersebut dalam diam. Hal tersebut sudah bisa dicermati dari posisi yang selalu ditempati oleh Anies. Diamnya Anies bisa terlihat sebagai sebuah strategi karena hal ini menguntungkan dirinya jelang Pilpres 2024. Hal tersebut menyusul blunder yang berujung kekecewaan masyarakat terhadap Ganjar Pranowo. Ia disebut berkontribusi dalam dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah pada Piala Dunia U20. Ray mengatakan hal tersebut dipastikan menghilangkan suara dukungan yang cukup besar dari elite PDIP. Jika pilpresnya dilakukan sekarang, suara Anies versus Ganjar bisa seimbang. Selain itu, diamnya Anies sendiri seperti kebiasaan, ia memiliki kecenderungan untuk menghindari kontroversi dan bermain aman. Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya berkomentar terkait pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menolak timnas Israel bermain pada Piala Dunia U20 yang direncanakan digelar di Indonesia namun akhirnya gagal. Diketahui Indonesia akhirnya batal menjadi tuan rumah pagelaran Piala Dunia tersebut setelah dicoret FIFA. Menurut Willy, kesalahan Ganjar membuat kehebatan calon presiden koalisi perubahan Anies Baswedan semakin tersorot. Bahkan, Willy mengklaim Anies menjadi pusat perhatian utama di Pilpres 2024. Kita sudah mau perhelatan Piala Dunia, tahu-tahu Gubernur Jawa Tengah menolak Israel. Itu konteksnya apa? Bukan Anies yang hebat, tetapi orang yang banyak salah. Ini yang membuat Anies Baswedan menjadi magnet utama di Pilpres 2024. Maka dari itu ia menegaskan bahwa Anies Baswedan layak menjadi presiden Indonesia di masa mendatang. Terbaru, Ganjar mengaku kecewa karena Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ia juga masih berharap ada keputusan terbaik dari FIFA. Ganjar mengatakan, kita tunggu saja apa yang menjadi keputusan dari FIFA dan PSSI. Ia memantau belum ada surat yang masuk dari FIFA ke PSSI atau pemerintah. Kita tunggu saja apa yang menjadi keputusan dari FIFA dan PSSI. Sampai dengan tadi malam saya beruntung karena bisa memantau perkembangan yang ada. Tapi saya baru baca
dari media, dan sampai dengan tadi pagi saya tanya belum ada surat yang masuk dari FIFA ke PSSI atau ke pemerintah, pasti ke PSSI gitu, bunyinya apa begitu ya. Dan tentu saja saya percaya apa yang menjadi statement Pak Presiden sebelum delegasi dikirim, Pak Presiden masih bulat, masih kuat untuk bagaimana bisa terselenggara dengan catatan-catatan. Maka effort PSSI untuk bisa lobby ke FIFA menurut saya perlu mendapatkan dukungan kita semua. Selain itu, kekecewaan selanjutnya adalah persiapan yang sudah dilakukan sejak lama. Sebelum mengeluarkan pernyataan soal penolakan tim Israel, Ganjar mengaku sudah komunikasi dan ada peluang digelar secara CO host. Sementara itu, pegiat media sosial Niko Widodo menyoroti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diserang netizen setelah FIFA membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Ia mewanti-wanti Ganjar untuk bersiap menjadi gelandangan politik. Hal itu disampaikan Eko dalam akun Twitter pribadinya. Ganjar sukses hancurkan pendukung Jokowi, sudah tidak ada maaf. 300.000 komen IG isinya hinaan dan caci maki. Siap-siap jadi gelandangan politik. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan dasar Indonesia menang dalam proses bidding pemilihan tuan rumah Piala Dunia U20. Amali menyebut Indonesia memiliki jaminan yang kuat. Jaminan itu mulai dari presiden hingga kepala daerah. Ada 6 kepala daerah yang menandatangani kesiapan menjadi host Piala Dunia U20. Selain presiden, ada beberapa menteri dan kapolri yang menandatangani agreement atau government guarantee. Dan pimpinan-pimpinan daerah menandatangani hostly agreement. Mereka yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah, Gubernur Bali Iwayan Koster, dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Amali menekankan dokumen jaminan itu dipegang oleh FIFA. Oleh karena itulah Indonesia menang karena dasar jaminan yang kuat dibandingkan Brazil dan Peru. Namun yang disesalkan, mendekati acara hari H, ada 2 gubernur yaitu Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan Iwayan Koster, Gubernur Bali, menolak kedatangan tim Israel di Indonesia. Kegagalan Indonesia menggelar ajang Piala Dunia U20 melahirkan efek domino yang menyebabkan negara dibayang-bayangi potensi kerugian mencapai 10-15 triliun rupiah. Hitung-hitungan kasar berupa kerugian yang ada yang akan diderita Indonesia bila gagal menggelar Piala Dunia U20. Kerugian itu dihitung dari sektor pariwisata yang terdampak langsung atas batalnya event kelas dunia itu. Tidak main-main, kerugiannya bisa mencapai ratusan juta dolar. Jika berhitung angka kasar, dari kerugian gagalnya Piala Dunia U20 ini diperkirakan bisa kehilangan potensi pemasukan mencapai 200 juta dolar lebih. Bahkan mungkin bisa menyentuh angka 500 juta dolar. Para wisatawan mancanegara biasanya akan menonton langsung pertandingan tim dari negaranya. Biasanya lama leg of stay mereka sampai 7 hari atau bahkan lebih, tergantung hingga sejauh mana tim mereka mampu melaju. Jika ada sekitar 50.000 wisman, tinggal dikalikan saja berapa potensi kerugiannya. Seumpama rata-rata menginap sampai di atas 1 minggu, bahkan mungkin 14 hari, karena mereka mengikuti pertandingan dari tim-tim negara mereka. Kalau 14 hari, berarti dengan jumlah ribuan kamar yang tidak jadi di-booking. Dengan leg of stay sepanjang itu, bisa dihitung berapa potensi kerugian Indonesia. Itu baru dari segi hotel. Belum lagi potensi kerugian dari sisi branding Indonesia di mata dunia, dan juga potensi investasi yang mungkin akan masuk setelah pagelaran Piala Dunia U20 sukses digelar. Potensi kerugian juga dirasakan oleh daerah-daerah yang ditunjuk menjadi venue Piala Dunia U20. Mereka akan kehilangan pendapatan dan pergerakan ekonomi yang cukup signifikan dengan batalnya event FIFA ini. Piala Dunia U20 ini diselenggarakan juga di daerah-daerah. Tentunya ketika batalnya kegiatan ini akan berdampak pada kehilangan potensi pendapatan daerah yang tadinya akan diraih oleh masing-masing daerah yang menjadi venue pertandingan. Jika kehilangan potensi dari pergerakan ekonomi yang disebabkan oleh hilangnya potensi penonton yang bisa mencapai 1,2 juta lebih selama pagelaran itu berlangsung. Ini berkaca dari perhelatan Piala Dunia U20 di Kolombia tahun 2011 yang memecahkan rekor penonton terbanyak mencapai 1,2 juta orang. Belum lagi biaya renovasi stadion yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Mungkin kita dari ini sih soal apakah setuju jangan campur adukan politik dengan sepak bola.
Karena itu juga argumen yang kerap kali disampaikan pada bagi orang-orang yang kemudian melihat ini urusan lapangan hijau, ini urusan sepak bola, politik jangan ikut campur. Kalau nggak salah slogan FIFA kan juga salah satunya itu ya, kick politics out of football. Gitu. Itu kan juga salah satu kampanye dan slogan FIFA yang selalu disampaikan gitu. Dan menurutku pertanyaannya dari statement itu adalah sejak kapan sepak bola itu steril dari politik? Football is always been political. FIFA telah mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Padahal persiapan sudah dilakukan pemerintah sejak lama. Salah satunya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan mandat untuk merenovasi stadion. Sesuai dengan keputusan Presiden nomor 19 tahun 2020 dan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2020, Kementerian PUPR ditugaskan untuk melaksanakan renovasi 2 stadion utama, yakni Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali dan Stadion Manahan Solo serta 15 lapangan latihan di 5 provinsi, yakni Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. 15 lapangan latihan terdiri dari 3 lapangan di Palembang, yakni lapangan atletik, baseball, dan panahan di Cakabaring. 3 lapangan di Sumedang dan Bandung, yakni lapangan IPDN, Unpad, dan Sidolik. Lalu ada 4 lapangan di Solo, Jawa Tengah, yakni lapangan Sriwedari, Banyuanyar, Sriwaru, dan Kota Barat. 1 lapangan di Madura, yakni Stadion Gelora Bangkalan. 4 lapangan di Bali, yakni lapangan Ngurah Rai, Kompiang Sujana, Gelora Trisakti Legia, dan Gelora Samudra Kuta. Pelaksanaan renovasi 2 stadion utama dan 15 lapangan latihan ini dibagi menjadi 3 paket pekerjaan dengan anggaran APBN keseluruhan mencapai 418 miliar rupiah. Paket pertama dikerjakan oleh kontraktor PT PP TBK dengan nilai kontrak sebesar 152 miliar. Paket 2 klaster Solo dikerjakan oleh PT Nindya Karya Wilayah 2 dengan nilai kontrak sebesar 78 miliar rupiah. Dan paket ketiga klaster gabungan Bandung, Bangkalan, dan Palembang dikerjakan oleh PT Nindya Karya Wilayah 2 dengan nilai kontrak sebesar 83 miliar rupiah. Pekerjaan konstruksi dari paket-paket tersebut dimulai sejak penandatanganan kontrak antara Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Kerja dengan kontraktor pelaksana pada 6 November 2020 silam. Pada awal Februari 2023, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan persiapan renovasi stadion untuk Piala Dunia U20 sudah selesai direvitalisasi dan siap digunakan. Kemudian, FIFA membuat pernyataan mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu diputuskan usai pertemuan Presiden FIFA, Gianni Infantino, dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Doha, Qatar. FIFA telah memutuskan karena keadaan saat ini untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tidak berubah.